Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami dari kelompok global warming akan menyampaikan tentang peristiwa panas ekstrim di China. Kelompok kami terdiri dari Ibadur Rahman absen 11, Kaiston absen presensi 14, Nafal Ahmad presensi 31, dan saya Muhammad Faruk presensi 21, Nafis Asyam presensi 29, dan yang terakhir yaitu Ananda Yahya Abdul Hafid presensi 34. Di sini kami akan membagi 4 penjelasan. Penjelasan pertama yaitu tentang gambaran abstrak tentang global warming, dan yang kedua yaitu pengenalan apa itu global warming, dan yang ketiga yaitu hasil, dan yang keempat yaitu kesimpulan dari global warming. Global warming yang akan kita sampaikan di sini terjadi di negara China. Baik, langsung saja masuk materi. Peristiwa panas ekstrim atau EHE memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi sosial dan kesehatan manusia. Saat ini, di Cina perlu memproyeksikan perubahan panas ekstrim di masa depan di subwilayah. Menurut penelitian dengan menggunakan Community Earth System Model, hasil menunjukkan bahwa rata-rata pemanasan regional di Cina melebihi angka rata-rata, yaitu sekitar 1,6 derajat Celcius dan 2,24 derajat Celcius pada 1,5 derajat Celcius dan 2,0 derajat Celcius berjangka lebih hangat. Frekuensi dan durasi EHE di Cina Selatan adalah yang meningkat paling tinggi di antara subwilayah yang lain. Kemudian, membatasi global pemanasan pada pemanasan 1,5 derajat Celcius bukan pada 2,0 derajat Celcius bermanfaat untuk menghilangkan peristiwa panas ekstrim, terutama untuk Cina Timur Laut dan Cina Barat Laut. Pengenalan. Intergovernmental Panel on Climate Change melaporkan bahwa suhu rata-rata global atau GMT telah naik sekitar 0,85 Celcius dari tahun 1880 hingga 2012. 7 tahun kemudian, pada 2020, World Meteorological Organization menyatakan bahwa pemanasan global telah mencapai 1,1 derajat pada 2019, dan 2010 sampai 2018 adalah dekade terpanas dalam rekor WMO. Pemanasan global yang cepat kemungkinan akan memiliki dampak negatif pada ekonomi sosial dan juga kesehatan manusia. Untuk mengurangi dampak buruk ini, pada Desember 2015, United Nations Framework Convention on Climate Change mengadopsi Perjanjian Paris. Kemudian hasil meliputi
Pertama, proyeksi perubahan suhu udara permukaan. Yang kedua, perubahan dalam peristiwa panas ekstrim. Yang ketiga, perbedaan sirkulasi atmosfer pada pemanasan setengah derajat Celcius tambahan. Yang pertama, proyeksi perubahan suhu udara permukaan. Dibandingkan dengan tingkat pra-industrial tahun 1750 hingga 1850, rata-rata tahunan SAT bumi Cina di bawah pemanasan 1,5 derajat Celcius dan 2 derajat Celcius. Pemanasan berukuran statis pada sekitar 1,63 derajat Celcius dan 2,24 derajat Celcius dari 2071 hingga 2100. Suhu ini sekitar 10% lebih tinggi dari rata-rata suhu global. Lalu di antara 7 subwilayah, kemungkinan peningkatan rasio di Cina Selatan, Cina Barat Daya, dan Tibet lebih tinggi daripada di subwilayah lain. SAT maksimum harian yang lebih dari 95% dari periode saat ini di Cina Selatan, Cina Barat Daya, dan Tibet akan melebihi 5-6 kali lipat pada pemanasan 1,5 derajat Celcius dan 2 derajat saat ini. Yang kedua, perubahan dalam peristiwa panas ekstrim. Perubahan intensitas dan frekuensi EHE relatif terhadap periode saat ini menunjukkan bahwa indeks yang dihitung oleh SAT maksimum akan meningkat lebih besar daripada yang dihitung SAT minimum. Pemanasan di bawah 1,5 derajat Celcius diproyeksikan meningkat 2,6 derajat Celcius relatif terhadap tingkat saat ini. Sedangkan kenaikan SAT minimum akan sedikit lebih rendah, yaitu 2,1 derajat Celcius. Demikian pula frekuensinya akan meningkat menjadi 20%. Pemanasan global di Tiongkok akan meningkat 50-80% sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan amplitudo dan frekuensi yang sangat tinggi. Di Cina Selatan, Cina Barat Daya, dan Tibet naik sebesar 100% hingga 150% untuk saat ini. Para peneliti mengkhawatirkan bahwa di masa nanti presentasi kenaikan akan menjadi 3 kali sampai 3,5 kali atau menjadi 200% sampai 700% dari kenaikan di masa kini. Yang ketiga yaitu perbedaan sirkulasi atmosfer pada pemanasan 0,5 derajat Celcius tambahan. Pola korelasi indeks EHE di Cina Timur Laut dan Cina Barat Laut dengan angin zona musim panas pada 200 HPA, U200, dan ketinggian geopotensial pada 500 HPA, 2500, di bawah dua skenario pemanasan serupa. Korelasi negatif yang merupakan lokasi atas zona dengan cepat, serta korelasi positif yang signifikan terletak di atas Cina Timur Laut dan Cina Barat Laut. Perbedaan angin U200 antara dua skenario pemanasan menunjukkan zona atas dengan kuat melemah di atas Cina Timur Laut dan Cina Barat Laut di bawah pemanasan 2 derajat Celcius. Zona atas musim panas yang melemah ke barat akan menyebabkan suhu di Cina Barat Laut dan Cina Timur Laut naik. Ketinggian geopotensial musim panas di wilayah lintang tinggi akan meningkat jauh lebih tinggi daripada di wilayah lintang rendah. Dengan demikian, lebih banyak peningkatan ketinggian geopotensial di daerah lintang tinggi dapat menjadi alasan bagi peningkatan besar EHS di Cina Timur Laut dan Cina Barat Laut ketika pemanasan global naik dari 1,5 derajat Celcius menjadi 2 derajat Celcius. Kemudian kesimpulan, untuk adaptasi perubahan iklim dan negosiasi iklim internasional, penting untuk memahami bagaimana iklim regional merespons pemanasan 1,5 derajat Celcius dan 2 derajat Celcius. Jika digunakan simulasi pemanasan rendah CESM untuk memproyeksikan perubahan masa depan dalam peristiwa EHE di subwilayah Cina, maka didapatkan dibandingkan pemanasan global 2 derajat Celcius dengan pemanasan global 1,5 derajat Celcius, pemanas tambahan 0,5 derajat Celcius akan memimpin intensitas
frekuensi, dan durasi EHES meningkat di seluruh Tiongkok. Kemudian dibandingkan dengan periode saat ini 1976 sampai tahun 2005, EHES di seluruh Tiongkok akan meningkat 0,7 sampai 1,7 derajat Celcius. Selain itu, peningkatan besaran frekuensi dan durasi di Cina Selatan akan menjadi yang terbesar. Tertinggi akan terjadi di Cina Laut. Peningkatan intensitas frekuensi kenaikan rendah di Cina Laut dan kenaikan tertinggi akan terjadi di Cina Timur Laut. Lalu peningkatan intensitas frekuensi dan durasi EHE oleh Cina Timur Laut dan Cina Barat akan menjadi 1,5 sampai 2 kali lipat. Oleh karena itu, bermanfaat bagi Cina, terutama bagi Cina Barat Laut dan Cina Timur Laut, untuk membatasi pemanasan global di bawah 1,5 derajat Celcius. Di bawah 1,5 derajat Celcius dan 2 derajat Celcius, skenario pemanasan hasil menunjukkan bahwa pemanasan atas Cina melebihi rata-rata global, terutama di Cina Timur Laut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.